Banyak banget yang nanya ke aku, Kak, bisa nggak sih glow up tanpa makeup? Jawabannya bisa banget. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku nggak bikin tutorial, tapi mau share 10 daily habits aku yang bisa bikin glow up meskipun tanpa pakai makeup. Dan ini tuh nggak cuma works buat cewek aja, tapi any gender. Karena glow up itu bukan soal bedak atau makeup aja, tapi soal how you treat your skin and body every day. Just a little habits but big impact. Oke, siapin catatan kamu. Let's get started. First, aku mulai dari skincare, tapi dengan peringatan yang serius. Kalau kamu masih suka pakai produk karena pengen cepet putih, glowing, please dengerin ini. Dulu aku pernah ada di fase yang awam banget tentang dunia perskincarean. Aku pakai produk asal yang klaimnya itu cepet putih hanya dalam 7 hari. Wow, so impressive. Tanpa pikir panjang, aku beli produk itu dan langsung aku pakai di mukaku. Awalnya aku seneng banget dong, akhirnya produk yang aku pakai ini worth it di mukaku. Bisa bikin glowing dan putih hanya dalam beberapa minggu. Sampai pada akhirnya di mukaku itu ada bintik-bintik kecil, tapi isinya air, bukan jerawat ya. Terus aku periksain ke dokter, ternyata aku terkena dermatitis perioral. Area di sekitar mulutku bener-bener rusak, parah, perih banget rasanya. Di situ aku sadar kalau glowing yang instan itu dibayar mahal di belakang. So guys, be smart. Skincare itu bukan soal lomba yang cepet-cepetan, tapi kamu paham akan kebutuhan kulit kamu. Saran dari aku buat kalian yang baru mulai pakai skincare, mendingan pakai yang basic aja, seperti face wash, terus moisturizer, sunscreen, serum, gitu aja. Jangan pakai krim yang aneh-aneh, apalagi klaimnya bisa bikin glowing hanya dalam 3 hari. Big no. Sedikit tambahan dari aku buat kalian, kalau kulit wajah kalian berjerawat, pakai skincare dengan kandungan yang bisa menenangkan atau calming, seperti salicylic acid ataupun centella. Tapi kalau kulit kalian kusam, cari kandungan skincare yang bisa mencerahkan atau brightening, seperti niacinamide ataupun vitamin C. Kalau kulit kalian kering, cari kandungan yang bisa menghidrasi, seperti ceramide atau hyaluronic acid. Dan jangan pernah skip yang namanya sunscreen, karena itu penting banget. Kalau kalian skincarean mahal-mahal tapi nggak pakai sunscreen, itu ibarat kalian mandi tapi nggak dibilas. Kalian juga harus perhatiin tubuh kalian atau body care, bukan cuma skincare. Pilih sabun yang nggak bikin kulit ketarik. Kalau habis mandi terus kalian ngerasa kulit kalian kering, berarti terlalu keras ketika menggosok pakai sabunnya. Untuk scrub badan, cukup 1-2 kali dalam seminggu. Urutannya itu sabun, scrub, terus hand body. Untuk hand body wajib banget pakai setiap hari biar kulit kalian nggak kering, terutama di bagian siku, leher, tumit, dan juga lutut. Kalau sering aktivitas di outdoor, wajib banget pakai body sunscreen. Jadi nggak cuma wajah, tapi tubuh juga perlu perhatian dari kamu. Yang kedua, cara kamu saat cuci muka atau double cleansing. Saat malam hari sebelum tidur, kamu wajib banget yang namanya double cleansing. Apalagi kalau seharian itu kamu habis aktivitas yang berat di outdoor, wajib banget yang namanya double cleansing. Selain produk, cara kamu memperlakukan kulit itu juga penting. Cuci muka jangan gerasak-gerusuk kayak nyuci baju. Ingat, ini muka bukan baju. Di sini aku udah bikin video cara cuci muka yang benar, kalian tinggal ikutin. Terus ini yang paling penting, kalian wajib punya satu handuk khusus buat wajah. Jangan dicampur dengan badan. Jangan, big no. Yang ketiga adalah eksfoliasi. Percuma kalau kamu pakai skincare mahal tapi nggak pernah eksfoliasi. Eksfoliasi itu penting, ibarat membersihkan daki-daki yang ada di wajah kamu. Tapi perlu kalian ingat juga, eksfoliasi terlalu sering juga nggak bagus buat kulit. Bukan glowing yang kalian dapat, tapi skin barrier kalian yang akan rusak. Idealnya untuk eksfoliasi adalah 1-2 kali dalam seminggu. Karena di sini kulitku sensitif, aku eksfoliasi pakai bahan alami, yaitu kopi dicampur dengan madu. Ini optional ya, kalau kalian lebih prefer pakai produk yang dari drugstore juga silahkan. Cara pakai eksfoliasi kayak kalian pakai masker, terus kalian gosok-gosok pelan, terus kalian bilas pakai air hangat. Yang keempat adalah pola makan. Glow up itu nggak cuma dari luar, tapi dari dalam. Apa yang kamu makan bakal kelihatan di kulit kamu. Aku dulu juga pernah mikir gini,
Hidup cuma sekali, ya kali nggak makan enak. Tapi ternyata makan enak dan makan sembarangan itu berbeda. Kamu masih bisa banget nikmatin makanan favorit kamu, tapi jangan tiap hari. Kalau kamu cita-citanya bikin glow up, tapi tiap hari makan junk food, seblak, bakso, oh no. No. Tidak bisa ya cantik. Jadi aku mulai ngerapihin pola makanku kayak gini. Setengah untuk sayur dan buah, seperempat protein, dan seperempat karbo. Aku pribadi ngerasa kulitku jauh lebih hidup saat aku mulai aware sama apa yang aku makan. Nah, di sini aku juga mau highlight satu bahan makanan yang bener-bener underrated, tapi bisa bikin muka kalian glowing dan hemat uang treatment. Coba tebak, apa itu? Betul sekali, itu adalah tomat. Menurut kalian tomat itu buah atau sayur ya? Coba komen. Tomat itu underrated banget. Padahal dia punya likopen dan antioksidan yang tinggi, yang bisa bantu lawan radikal bebas, bikin kulit kelihatan lebih sehat, bright and glow dari dalam. Bonusnya, tomat juga bagus untuk kesehatan mata. Kalau kalian mau lebih tahu detail gizi tentang tomat, silahkan Google sendiri, karena ini channel beauty, bukan pakar gizi. Yang kelima adalah air putih. Kalau kulit kamu kusam, gampang jerawatan, kelihatan capek, mungkin kamu bukan kurang skincare, tapi kurang minum air putih. Karena glow dari dalam itu literally dimulai dari air putih. Rule simple minum air putih sekitar 2 liter per hari, atau sesuaiin dengan aktivitas kalian. Kalian juga bisa screenshot aturan minum air putih ala aku. Hope it helps ya. Yang keenam adalah tidur yang cukup. Fun fact yang perlu kalian tahu, kalau tidur itu skincare paling murah, yang budgetnya 0 rupiah. Idealnya tidur untuk orang dewasa adalah 7-9 jam per malam. Jangan pernah begadang kalau nggak ada hal yang penting. Apalagi nungguin chat dari doi. Aduh, nggak banget. It's not my type. Kalau kalian menderita insomnia atau kurang tidur, kalian bisa ikutin tips dari aku. Caranya, 1 jam sebelum tidur, kalian wajib banget jauhin HP kalian. Terus atur jam tidur yang konsisten. Misalnya, jam 10 udah wajib harus tidur. Yang ketujuh adalah workout atau olahraga. Siapa yang di sini resolusi awal tahunnya adalah New Year New Me, udah bikin plan buat workout, tapi konsistennya cuma 3 hari. Guys, kalau kalian cuma ikut-ikutan karena takut dibilang FOMO, atau semangatnya cuma karena motivasi, yakin deh itu nggak akan terrealisasi ke depannya. Tanemin mindset ini. How this priority, body goals is reward. Olahraga itu manfaatnya luar dan dalam. Saat badan kita itu aktif, tubuh akan ngeluarin endorfin atau hormon kebahagiaan. Dan itu bakal kelihatan di wajah kalian. Jadi terlihat lebih fresh dan lebih hidup. Aku tahu untuk memulai itu berat rasanya, pasti sulit banget buat sebagian besar orang. Jadi, caranya biar nggak terasa berat atau membebani, kalian petakan jadi langkah kecil setiap hari. Misal, sempetin olahraga tiap hari kayak stretching ringan ataupun jalan kaki. Yang penting badan kalian itu gerak. Dan durasinya nggak perlu lama-lama, cukup 10 menit aja. Kalau masih terasa berat, ya udah nggak apa-apa 5 menit aja dulu. Yang penting konsisten. Dan konsisten itu nggak harus perfect tiap hari. 1% tiap hari juga termasuk progress. Kalau kalian mau, kalian bisa screenshot jadwal workoutku. Barangkali mau kalian jadiin referensi, ataupun contoh juga boleh. Tapi versi aku ini lebih intens ya, karena di gym. Kalau mau workout di rumah juga bisa banget. Udah banyak video di YouTube tentang workout at home. Ya, semuanya tergantung ke niat masing-masing. FYI untuk kardio nggak boleh dilakuin tiap hari ya, karena kalau kebanyakan bisa bikin badan stres. Dan stres itu pemicu wajah breakout. Yang kedelapan adalah face massages dan mowing. Ini bukan instant glow, tapi harus konsisten. Buat kalian yang ngerasa wajahnya kurang simetris atau kelihatan menceng ketika difoto pakai kamera belakang, kalian bisa lakuin face massage. Di sini aku udah buat videonya, jadi kalian tinggal save video ini supaya bisa kalian tonton berulang-ulang.
Yang kesembilan adalah rendam muka dengan air dingin dan berjemur di sinar matahari pagi. Rendam muka pakai air dingin itu kelihatannya simple banget ya, tapi hasilnya sangat gong. Manfaat ngerendam muka kalian pakai air dingin itu bisa ngurangin redness atau kemerahan, terus nenangin kulit, dan juga bikin wajah kalian lebih fresh. Tapi disclaimer dulu, ini jangan dilakuin tiap hari ya, apalagi kalau wajah kalian sensitif. Cukup lakuin setelah kalian melakukan aktivitas berat, ataupun kayak ngerasa wajah lagi kusem, kalian bisa lakuin ini di pagi hari. Terus waktu ngerendamnya juga jangan lama-lama, cukup 15-30 detik aja. Selanjutnya yang gak kalah penting lagi adalah berjemur di sinar matahari pagi. Bukan cuma buat kulit, tapi juga bagus untuk mood dan tulang. Gak perlu berlebihan, cukup 15-30 menit aja, sampai tubuh mengeluarkan keringat. Yang terakhir aku bakal bahas beberapa detail kecil yang kelihatannya sepele banget, tapi efeknya sangat big. Yang pertama, jangan keseringan pegang muka. Pastiin tangan kalian itu udah bersih, minimal udah cuci tangan lah sebelum kalian pegang muka ya. Yang kedua, HP dan sarung bantal itu gudangnya bakteri. Biasain lap HP kalian dan ganti sarung bantal kalian minimal 1-2 kali dalam seminggu. Yang ketiga, jangan sering kopekin bibir kalian yang kering. Kalau bibir kalian ngerasa kering, bisa di scrub pakai madu dan juga gula. Yang keempat, jangan sering gigitin kuku kalian, apalagi jadi kebiasaan. Wah, no, big no. Kuku orang yang terawat dan sehat itu kelihatan banget. Kayak gini. Cirinya itu glow dan pink sehat. Gak harus pakai nail art yang bagus ataupun cat kuku. Kalau kamu mau kuku kamu terlihat sehat, pakaiin Vaseline yang petroleum jelly sebelum tidur. Yang kelima, jangan keramas tiap hari. Kecuali kalau kamu habis keringetan parah ataupun olahraga yang berat. Keramas terlalu sering justru bikin rambut jadi kering dan rusak. Fokusnya bukan di seringnya, tapi cara yang benar saat keramas. Pakai sampo cukup di kulit kepala, terus dipijat yang lembut dengan jari, bukan kuku ya. Busa yang turun itu udah cukup banget buat bersihin batang rambut. Terus pakai conditioner, ini wajib banget. Pakainya itu juga cukup dari tengah ke ujung, jangan sampai kena kulit kepala. Kalau rambut kalian panjang atau sering di styling, pakai masker rambut cukup sekali dalam seminggu. Sekarang untuk yang berhijab, pastiin rambut kalian itu bener-bener kering sebelum kalian pakai hijab. Karena kalau rambut kalian itu lembab, terus langsung ditutup pakai hijab, yang ada akan menyebabkan rambut rontok dan juga ketumbe. Terus usahain pilih bahan hijab yang bisa menyerap keringat, dan ganti posisi belahan rambut, biar nggak stres di satu titik ya. Yang keenam, kalau kalian mau bulu mata kalian dan alis itu lentik secara natural, pakaiin Vaseline gel sebelum tidur. Catat ya, glow up itu muncul dari hal kecil yang konsisten, bukan dalam semalam. Glow up itu bukan soal kelihatan cantik, tapi kelihatan sehat. Dan orang yang sehat itu punya aura yang nggak bisa ditiru oleh makeup apapun. Kalau kamu ngerasa video ini kepake buat kamu, jangan lupa save dan juga share. Ayo kita glow up bareng, karena glow up itu bukan cuma ditonton sekali, tapi berulang. See you on the next video and bye-bye!